Oke. Terus. Nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya. Makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatiko lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan, itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya. Yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Oh kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar, bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang duwe isin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuan. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general.
Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan, karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Nah, itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong, kok belum kuliah. Ya berarti belajarnya nggak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi mau juz'iyah? Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Ternyata hidup itu rahasianya cuma ini tuh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah, sehingga kamu memahaminya lebih gampang, lebih cepat, karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya dua, tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi dua hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kulliyat. Dari mana datangnya pengetahuan kulliyat? Tafakkur dan tadabbur.